Halo semua, perkenalkan nama saya Linda dari kelas 11 Farmasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan sejarah tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Untuk latar belakangnya, jatuhnya Konstantinopel 1453, ibu kota Kekaisaran Turki Timur, direbut oleh Kesultanan Utsmaniyah. Hal ini menyebabkan putusnya jalur perdagangan rempah-rempah antara Asia dan Eropa yang selama ini dikuasai oleh pedagang Fenisia. Bangsa Eropa terpaksa mencari jalan untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan. Kebutuhan rempah-rempahnya yaitu seperti lada, cengkeh, dan pala sangat berharga di Eropa untuk pengawet makanan, obat-obatan, dan bumbu masakan terutama saat musim dingin. Juga ada semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya emas, mencari kekayaan sebesar-besarnya melalui perdagangan rempah-rempah. Kemudian Glory artinya kejayaan, yaitu memperluas wilayah kekuasaan dan pengaruh demi kejayaan bangsa dan pengusaha. Yang terakhir yaitu Gospel, artinya Injil, yaitu menyebarkan agama Kristen terutama yang dipimpin oleh Spanyol dan Portugis, bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, yaitu yang pertama yaitu Portugis awal abad ke-16. Tokoh pentingnya yaitu Bartolomé Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Perjalanannya setelah mencapai India pada 1498, Portugis mengincar pusat rempah-rempah di Nusantara. Kedatangannya pada 1511 di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis berhasil merebut Malaka yang merupakan pelabuhan penting untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1512, rombongan Portugis sampai di Maluku dan disambut baik oleh Kesultanan Ternate yang saat itu bersekutu dengan Tidore. Tujuannya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan penyebaran agama. Yang kedua yaitu Spanyol awal abad ke-16. Tokoh pentingnya yaitu Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano. Kedatangannya pada tahun 1521. Rombongan Spanyol mendarat di Tidore, Maluku. Kehadiran Spanyol di Maluku memicu persaingan dengan Portugis karena Spanyol bersekutu dengan Tidore sementara Portugis bersekutu dengan Ternate. Penyelesaian konfliknya yaitu perselisihan diselesaikan dengan Perjanjian Saragossa tahun 1559 yang menyatakan bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan berfokus pada Filipina. Yang ketiga yaitu Belanda, akhir dari abad ke-16. Tokoh pentingnya yaitu Cornelis de Houtman dan Jacob van Eyck. Latar belakangnya yaitu Belanda ingin mencari rempah-rempah sendiri setelah mendapat informasi dari Jan Hagen van Linschoten. Kedatangannya, ekspeditasi pertama dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1595 dan sampai di Banten pada tahun 1996. Namun, sikap buruknya menyebabkan rombongan ini diusir. Ekspedisi kedua dipimpin oleh Jacob van Eyck pada tahun 1598 dan diterima baik oleh penduduk Banten. Pembentukan VOC untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda, pemerintah Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie yaitu VOC pada 1602. VOC diberi hak monopoli perdagangan dan memiliki kekuasaan militer. Dan yang terakhir yaitu Inggris, akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-19. Kedatangannya pada 1579, rombongan Sir Prancis tidak sampai di Ternate. Namun pengaruh Inggris tidak sebesar Belanda.
terutama setelah kekalahan mereka dalam perebutan wilayah. Masa pendudukannya, yaitu Inggris sempat menguasai Nusantara saat Belanda diduduki oleh Prancis pada masa Perang Napoleon pada tahun 1811 sampai 1816 dengan Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur. Dampak kedatangan bangsa Eropa, yaitu kedatangan bangsa Eropa membawa dampak besar bagi Indonesia, baik positif maupun negatif. Di antaranya adalah eksploitasi sumber daya alam dan manusia, perubahan politik dan sosial, serta pengenalan budaya dan ilmu pengetahuan yang baru. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, tapi semoga bisa bermanfaat buat semuanya ya. Terima